Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kakung, yang putri, serta anak-anak yang kami kasihi, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Usia untuk kita bersatu hati dalam doa bersama pada malam hari ini. Kita akan mendasarkan pada renungan firman Tuhan yang akan saya beri tema menyeberangi pandemi dengan tenang dan percaya. Dari bacaan Alkitab Matius 14 ayat 22 sampai 36. Kita bersaat teduh. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Matius 14 ayat 22 sampai 36 demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Seberang, tempat baru, tempat pelayanan selanjutnya. Seberang, tempat baru, tempat kehidupan yang baru. Seberang dunia ini. Di sorga. Ibu bapak dan saudara, Yesus memerintahkan para murid mendahuluinya ke seberang.
Mari kita renungkan situasi yang digambarkan dalam kisah ini. Malam, Yesus jauh, angin kencang, angin sakal. Pasti dengan gelombang yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Angin sakal dalam kisah ini dapat diartikan sebagai lambang kuasa-kuasa yang memusuhi dunia manusia. Kuasa-kuasa yang jahat. Dalam situasi yang seperti itu, Yesus datang. Ia berjalan di atas air, atau dalam teks aslinya, laut. Hati dan perasaan mereka yang gusar, kacau, khawatir, ngeri, dan takut mungkin juga putus asa. Dan bahkan kematian di dalam benak pikiran mereka. Hingga melihat Yesus menyebutnya hantu. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 23. Tenanglah, himbauan untuk menguasai diri, dorongan untuk berusaha damai dengan diri sendiri, dorongan untuk berpikir dan menyikapi situasi tidak didominasi emosi dan perasaan yang dikuasai situasi yang sedang terjadi. Dan juga mereka dihimbau untuk membuka diri, memperhatikan dan menyambut Dia yang datang. Dia yang menegaskan, "Aku ini." Dalam teks asli, "Aku ada." Dia yang sedang menyatakan jati diri Yesus yang sebenarnya. Seperti Yohanes pasal 6 ayat 35, Yohanes menyaksikan. Yohanes pasal 11 ayat 25, di mana Yesus yang memiliki kuasa ilahi untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga nubuat dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur 77 ayat 19 dan Yesaya 43 ayat 16. Respon Petrus dalam permohonannya sulit untuk dipahami Bapak Ibu sekalian. Selain sebuah gerakan iman dan kasih yang belum mantap. Meski sudah sampai di depan Yesus, ia terpengaruh angin yang kencang dan mulai tenggelam. Lalu berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus segera mengulurkan tangannya. Tindakan Yesus ini menggambarkan sikapnya terhadap manusia. Ia selalu siap menolong, sedangkan manusia selalu tergantung daripadanya lewat iman dan kasih. Maka para murid itu menyembah Dia. Dan pertama kali dalam Injil Matius, para murid mengungkapkan pengakuan iman percaya mereka. "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Ayat yang ke-33. Kita sebagai gereja atau orang-orang percaya selalu mengalami malam iman atau kepercayaan yang dihadapkan situasi yang gelap, menghadapi banyak tantangan. Nah, juga termasuk saat ini ketika kita sedang menyeberangi pandemi. Manusia yang menjumpai Tuhan tidak pernah menjumpainya secara definitif dan untuk selama-lamanya. Tuhan seperti itu tidak. Iman harus melewati jalan yang panjang dan harus dipelihara serta dikembangkan sepanjang hidup. Setiap kali pengikut Yesus merasa tergoncang oleh suatu cobaan, ia cenderung berpikir bahwa ia ditinggalkan Tuhan. Tetapi ia beriman benar kalau yakin bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya yang mampu menyelamatkan dia dari berbagai bahaya dunia ini.
Bila beriman teguh, pengikut Yesus dapat melakukan hal-hal yang lebih hebat daripada Petrus yang berjalan di atas air. Dan bila imannya melemah, ia harus berdoa, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Tuhan Yesus ada bersama saudara, akan mengampuni dan membangkitkan semangat saudara. Terlebih dalam menghadapi pandemi ini, mari terus melangkah menyeberangi pandemi COVID-19 ini. Menyiapkan diri dalam penyertaannya, menyaksikan iman dan kasih-Nya bagi mereka di seberang sana. Amin. Kita berdoa, kita nyatakan syafaat kita dan mengawalinya dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh Tuhan, malamnya pandemi COVID-19 yang harus kami seberangi, berikut dampaknya bak gelombang yang mengombang-ambingkan sendi-sendi kehidupan, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, fisik dan mental, politik, dan bahkan rumah tangga. Biarlah itu tidak membuat kami kurang percaya dan bimbang. Membuat kami tidak menguasai diri dan larut dalam kekhawatiran. Luruh kehidupan dalam kasih. Berpikir dan merasa Engkau jauh. Oh Tuhan, janganlah kami terjatuh dalam kondisi itu. Tolonglah kami ya Yesus. Bangkitkan terus semangat kami memelihara iman dan kasih-Mu. Biarlah itu juga menuntun kami merayakan kasih Tuhan di seberang gelapnya pandemi ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa menyertai kami, kiranya Engkau juga berada dan berkarya di tengah-tengah saudara-saudara kami yang sedang fokus pada upaya penanganan dan harapan melewati pandemi COVID-19 ini. Mereka yang sedang berjuang dan berharap dalam menangani pandemi. Tuhan,
Kiranya Engkau memberi mereka kesehatan dan kekuatan, semangat dan kesungguhan, kesukacitaan dan ketekunan, ketelitian dan kecermatan, ketulusan dan kesetiaan dalam melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka, kepedulian mereka untuk menyatakan yang terbaik terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Mulai dari pemimpin pemerintah negeri ini, juga bangsa-bangsa lain, serta gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, para tenaga ahli dan peneliti, para tenaga medis dan relawan kesehatan, ke dalam tangan-Mu kami mohon berkat Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Demikian juga ya Tuhan, kami mohon kepadamu untuk upaya pemerintah dan para aparat keamanan bersama para penegak hukum dalam rangka mendisiplinkan masyarakat guna meningkatkan kesadaran bersama menghadapi dan mengatasi pandemi ini. Agar kami bersama tidak tenggelam pada kondisi dan dampak dari pandemi yang lebih buruk. Juga kiranya Engkau menjauhkan pikiran-pikiran jahat dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk semakin memperkeruh dan memperburuk keadaan. Topanglah kami untuk terus melangkah dan menuju pengharapan bersama yang lebih baik. Melewatkan pandemi COVID-19 ini, menyongsong masa yang baru dengan kehidupan yang lebih baik. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah bangsa kami. Inilah syafaat kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Inilah ibadah dan doa bersama kita. Tetaplah semangat dan terus melangkah sampai di seberang pandemi ini. Tuhan ada beserta saudara. Selamat malam, selamat beristirahat.